Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Figo Yudhistira Sesa dengan NIM akhir 044 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu berupa website yang bernama Drive and Stash. Di sini konsep yang kami gunakan adalah proses yaitu jual beli barang bekas. Nah, pada dasarnya konsep yang kami gunakan secara garis besar hampir sama dengan website e-commerce yang lainnya. Namun kita berbeda pada sistem transaksi untuk pembayaran. Jadi tidak seperti pada e-commerce lainnya yang melakukan langsung pembayaran dari aplikasi tersebut, tetapi pada website kami ini proses transaksi dilakukan secara cash on delivery. Sebelumnya si pembeli ini dapat menghubungi terlebih dahulu melalui nomor yang tertera pada setiap unggahan pada setiap iklan yang telah diunggah oleh setiap pengguna pada website ini. Dalam pengembangan website ini kami menggunakan beberapa bahasa, yaitu yang pertama tentunya adalah HTML, CSS, JavaScript untuk front end-nya. Selanjutnya untuk back end-nya kita menggunakan PHP dengan framework Laravel. Baik, kita langsung saja akan saya jelaskan beberapa fitur yang ada pada website kami. Di sini terdapat halaman About Us. Ini merupakan halaman yang paling pertama yang berada di root paling atas. Jadi di sini About Us ini berisi tentang sedikit deskripsi dari website yang kami buat. Lalu terdapat Frequently Asked Question. Selanjutnya di sini terdapat tombol yang bisa langsung menghubungkan ke halaman homepage. Nah, di sini ada halaman homepage. Kita bisa langsung melihat beberapa iklan yang sudah diunggah oleh pengguna. Di sini terdapat tombol post iklan. About Us, ini terdapat kategori, tombol search, search bar, login, register. Jika kita klik pada card iklannya, akan muncul detail dari iklan tersebut, mulai dari judul, harga, lokasi, tanggal diposting, kategori, deskripsi, nama penjual, dan di sini terdapat tombol untuk langsung menghubungkan ke WhatsApp si penjualnya itu. Dan di sini terdapat berapa kali iklan ini dilihat. Selain itu, kita juga bisa melakukan post iklan. Untuk post iklan ini kita mengharuskan untuk login ke dalam sistem terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan demonstrasikan. Ini terdapat login, bisa kalau belum memiliki akun bisa melakukan pendaftaran ke dalam sistem terlebih dahulu. Selanjutnya nanti di bawah sini seharusnya terdapat tombol untuk mengelola iklan yang telah kita unggah. Tapi di sini tidak muncul karena kita belum login dan belum ada produk yang bisa dikelola. Selanjutnya di sini terdapat halaman login, yang dimana kita bisa melakukan login menggunakan akun yang telah kita buat tadi melalui halaman registrasi. Di sini sistem akan melakukan get data, yang dimana sistem akan menyocokkan data yang kita inputkan dengan database yang sudah ada. Jika memang username atau data yang kita masukkan salah atau tidak terdaftar pada database, maka akan memunculkan error. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terlihat ada error username atau password salah. Jika kita masukkan yang benar,
Nah, jika kita melakukan login dengan benar, maka akan langsung ditampilkan halaman home. Untuk register, di sini sistem akan melakukan proses yaitu get dan post. Untuk get, jika kita melakukan pengisian, misalnya kita isi, metode get itu akan mendeteksi inputan dari yang kita masukkan di sini, apakah email atau username di sini sudah terdaftar ke dalam sistem. Jika memang sudah terdaftar, maka tidak akan dapat untuk melakukan proses registrasi. Nah, di sini akan terlihat bahwa username has already taken, maka kita tidak bisa menggunakan username ini. Lalu kita coba untuk menggunakan email dan username yang lain. Nah, maka akan langsung menampilkan halaman home karena kita sudah melakukan login. Dan di sini akan muncul dan manage iklan atau kelola iklan. Di sini masih kosong. Nah, untuk di halaman homepage ini sistem akan melakukan get dari seluruh data iklan yang telah diunggah oleh pengguna. Selanjutnya kita coba untuk melakukan post iklan. Di sini kita akan mengisikan beberapa deskripsi dari iklan yang akan kita unggah. Di sini terdapat nama barang, kategori, deskripsi, lokasi, harga, dan gambar. Kita coba. Nah, di sini sistem akan melakukan proses post yang dimana sistem akan menyetorkan seluruh data ini ke dalam database. Kita coba post. Nah, di sini sudah terdapat notifikasi iklan berhasil dibuat. Di sini sudah terlihat Oppo N2 harga di sini, Madiun dan postingan. Nah, berarti kita sudah berhasil memposting iklan. Di sini terdapat tombol sunting dan tombol hapus. Di sini digunakan untuk mengedit iklan yang telah kita buat tadi. Jika kita klik akan langsung masuk ke dalam halaman post iklan tadi. Kita bisa menambahkan gambar, misalnya kita ingin menambahkan, kita coba ini, kita update. Nah, di sini akan langsung muncul gambar kedua yang sudah kita unggah tadi. Selain itu kita juga bisa menghapus iklan yang telah kita buat. Misalnya produk ini sudah dibeli oleh orang lain atau kita tidak jadi menjualnya, kita bisa menghapusnya dari sistem. Kita coba lihat di halaman utama. Nah, di sini sudah terlihat produk yang telah kita unggah tadi akan berada di urutan pertama karena kita mengurutkannya berdasarkan unggahan terbaru. Secara default, halaman pertama ini akan menampilkan sorting secara latest atau paling terbaru. Kita tidak akan bisa melakukan pengeditan jika produk atau iklan yang kita buka bukan kepemilikan dari kita. Jadi ini kita hanya bisa mengedit iklan yang kita buat saja, bukan iklan dari orang lain. Jadi kita coba membuka iklan dari orang lain. Nah, di sini pengunggahnya adalah Ahmad Afandi, maka kita tidak bisa mengedit dan menghapusnya. Jadi harus sesuai. Untuk yang satunya ini dengan akun yang berbeda namun dengan nama yang sama. Jadi kita tetap tidak bisa menggunakan tombol edit dan hapusnya. Selanjutnya ada
pencarian. Di sini kita coba melakukan pencarian. Kita coba masukkan Oppo misalnya. Nah, di sini sistem akan langsung menampilkan keyword yang kita masukkan tadi dan mencocokkannya ke dalam database berdasarkan judul, kategori, deskripsi, dan lokasi. Jadi ketika kita memasukkan keyword di sini, sistem akan melakukan query dari beberapa atribut dari iklan tersebut. Misalnya keyboard nanti akan dicari di judul, akan dicari di deskripsi, lokasi, dan seterusnya. Jadi akan meningkatkan keakuratan dari mesin pencarian pada website kami. Selain kita dapat melakukan pencarian di sini, kita juga bisa mencari berdasarkan kategori. Misalnya ada elektronik, perabotan rumah, properti, motor atau mobil. Nah, kita bisa coba klik di sini elektronik, maka akan muncul kategori elektronik. Untuk yang tadi sepertinya ini kategori lain, jadi tidak muncul. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penyortiran terhadap halaman yang ada di sini. Jadi kita melakukan pengurutan dari yang banyak dilihat. Misalnya, nah di sini akan muncul bahwa iklan ini paling banyak dilihat oleh pengguna. Nah, tadi 11, ini hanya 10. Nah, yang terakhir kita coba untuk melakukan penghapusan data, penghapusan iklan. Sini kita lihat terdapat tombol hapus. Maka jika kita klik, maka iklan langsung terhapus dan tidak akan muncul di halaman pertama. Dan ketika kita klik manage iklan, jumlah pos adalah 0. Sedangkan tadi sebelum dihapus, iklan akan muncul di sini dan jumlah pos bernilai adalah 1. Mungkin itu saja untuk fitur dari website yang kami buat. Tentunya di sini masih banyak sekali kekurangan, yaitu terutama pada halaman atau antarmuka di sini masih terlihat tidak rapi. Namun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan tampilan yang sedemikian rupa dapat memudahkan pengguna untuk mengakses website yang kami buat. Selain itu, ketika kita mengunggah iklan, misalnya kita coba di sini. Nah, untuk deskripsinya di sini terlihat rapi. Jika kita post, nah untuk deskripsinya ini masih belum bisa tertata dengan rapi. Mungkin itu kekurangan yang dapat kami rasakan sebagai pengembang. Untuk yang lainnya mungkin kedepannya bisa kami debugging lagi, kami lihat lagi, kami kembangkan lagi untuk menghasilkan website yang sempurna, yang dapat menghasilkan user experience seperti pada website e-commerce lainnya yang sudah terkenal dan sudah merajai di Indonesia. Sekian penjelasan dari fitur-fitur website project yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.